Film dibuka dengan seorang wanita bernama Janin yang sedang berangkat bekerja menuju sebuah bank. Dia adalah seorang kredit analis di sebuah bank di kota tempatnya tinggal. Kinerjanya sangat bagus dan dia sampai ditawari untuk mendapat promosi dan ditempatkan di luar negeri. Janin tinggal bersama suaminya dan mereka sudah lama bersama dan hidup dengan bahagia. Setiap hari Janin bekerja dan banyak customer yang bertemu dengannya. Que aquí la gente es muy buena. Dan malam itu ketika dia ingin pulang naik kereta bawah tanah, Janin melihat dua pemuda yang ingin berbuat jahat kepada seseorang. Janin menegurnya, namun sayang pemuda itu justru mengikuti Janin. Ketika di tempat sepi, dua pemuda itu langsung menyerang Janin dan memaksa Janin untuk oh yes oh no oh my god dengannya. Tidak hanya Janin, ketika ada wanita muda yang lewat, dua orang itu juga melakukan hal yang sama. Janin sangat ketakutan dan pada akhirnya memutuskan untuk lari sekencang mungkin meninggalkan tempat tersebut. Meski mengalami kejadian yang menakutkan, Janin tidak menceritakan hal itu pada suaminya. Dia hanya diam dan menyimpan trauma yang dia alami. Janin terus terbayang kejadian malam itu. Dia juga sangat trauma dan tidak berani naik kereta bawah tanah lagi. Bahkan setiap kali dia melihat pemuda, Janin masih teringat kejadian itu dan sangat menakutkan. Hari demi hari rasa trauma Janin tidak juga hilang. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk cuti dari pekerjaannya dan meminta izin pada suaminya untuk datang ke rumah orang tuanya di desa. Sesampainya di sana, dia dijemput oleh ayahnya dan langsung membawanya ke rumah. Ayah Janin hidup sendirian dan ibunya sudah lama meninggal. Hari itu teman ayah Janin yang bernama Pierre berkunjung ke sana dan berkenalan dengan Janin. Sementara itu, Janin terus berusaha melupakan kejadian malam itu. Namun sepertinya pikiran itu selalu muncul dalam benaknya. Sampai-sampai kejadian itu juga selalu muncul dalam mimpi Janin. Suatu hari, Janin kembali bertemu dengan Pierre. Dia diajak ke rumahnya dan mengobrol di sana. Janin juga merasa nyaman ketika bersama Pierre. ¿Cuánto pagas de alquiler? 1.200. Sampai suatu malam, Janin kembali ingin menemui Pierre di rumahnya. Namun ketika sampai, dia melihat Pierre sedang bersama wanita dan mereka sedang oh yes oh no oh my god. Melihat itu, Janin langsung pergi dari sana. Namun entah mengapa, Janin merasa sedih dan cemburu melihat Pierre bersama orang lain. Beberapa hari kemudian, Janin jalan-jalan menggunakan mobil. Di tengah jalan, dia melihat wanita berdiri di pinggir jalan dan menunggu para pria datang. Dan ternyata wanita itu adalah wanita yang sama yang Janin lihat di rumah Pierre. Itu artinya wanita itu bukan kekasih Pierre dan Pierre memanggilnya hanya untuk oh yes oh no my god saja. Singkat cerita, Janin dan Pierre kembali bertemu. Mereka jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama. Janin sepertinya sudah benar-benar jatuh hati pada Pierre. Meski dia sudah punya suami, Janin tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membohongi perasaannya. Suatu ketika Janin mendapat telepon dari kepolisian. Ternyata pemuda yang dulu sudah tertangkap. Janin diminta kembali datang ke kota dan ingin dimintai keterangan. Tidak hanya Janin, di sana juga ada wanita muda yang juga mengalami kejadian serupa dengan Janin. Setelah itu Janin pulang. No pudo verlo bien. Dice no ha dicho esto. Namun ketika bertemu dengan suaminya, entah mengapa mereka terlihat seperti ada masalah. Sampai pada akhirnya Janin memutuskan untuk kembali datang ke desa. Janin merasa lebih nyaman ketika bersama Pierre ketimbang bersama suaminya sendiri. Janin akhirnya kembali bertemu dengan Pierre. Mereka jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama. Janin benar-benar bahagia sampai pada akhirnya mereka masuk ke semak-semak dan ingin oh yes oh no oh my god. Es una teoría, ¿eh? Namun Janin teringat jika ini salah. Dirinya sudah punya suami. Janin ingin pergi dari sana. Namun Pierre marah dan langsung memaksanya untuk kembali melanjutkan oh yes oh no oh my god. Trauma yang dulu belum sepenuhnya hilang dan dia harus mendapatkan rasa trauma yang baru. Sesampainya di rumah, Janin menceritakan kejadian itu pada ayahnya. Ayahnya merasa bersalah karena sudah mengenalkan Pierre pada Janin. Semua sudah terjadi. Mau tidak mau, Janin harus tetap menjalani hidup dengan rasa trauma yang mungkin tidak akan pernah dia lupakan. Dan alur cerita pun tamat.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bantu dan support terus channel Bang Laki dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jika sobat Bang Laki berbaik hati, kalian bisa sawer Bang Laki dengan cara klik link Saweria yang ada di deskripsi. Terima kasih sobat.